Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 966 sampai bab 970. Hanya pembangkit tenaga listrik alam Zhongxi yang dapat memahami niat membunuh. Niat membunuh adalah karakteristik paling dominan dari pembangkit tenaga listrik alam Zhongxi. Pemimpin kelompok tentara bayaran raja itu. Bagaimana mungkin? Omi merasa putus asa. Tapi dia sangat tidak bahagia. Tidak. Dia harus dikalahkan. Jika dia bisa memahami niat yang harus dibunuh. Lalu kenapa aku tidak bisa? Aku juga bisa melakukannya. Saat itu, sebuah teriakan datang dari kejauhan. Itu tidak baik. Ayah, ibu, binatang laut akan datang lagi. Omi menoleh untuk melihat bahwa seekor binatang laut sedang datang ke pantai di jarak jauh. Dan gadis bernama Su Facheron sedang berlari menuju gubuk jerami. Binatang laut itu tidak kuat. Hanya binatang laut yang sangat biasa. Namun, itu sudah cukup untuk memakan Su Facheron. Mangkuk darah sudah ada di atas kepala Su Facheron. Omi berkedip dan mengambil cangkang dari tanah. Aduh, cangkang Omi melemparkannya. Dan ada perasaan di dalam diri Omi bahwa dia bisa membelah binatang itu menjadi dua. Karena perasaan ini, cangkang, berdasarkan niat harus membunuh, batin Omi, benar-benar menghancurkan binatang itu menjadi dua. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Ledakan, binatang laut yang terbelah dua runtuh. Su Facheron menatap Omi dengan heran. Omi kagum saat ini. Dia hanya merasa di dalam bahwa itu bisa. Dan ternyata itu benar. Ini, Omi tercengang di sana. Setelah beberapa detik, Omi berkata dengan terengah-engah. Bukankah ini hanya ide yang harus dibunuh? Kapan saya memahami ide yang harus dibunuh? Orang tua Su Facheron datang dari sisi atap jerami. Tombak dan garpu di tangan. Dan mereka terkejut melihat binatang laut itu terbelah dua. Omi mengambil cangkang lain. Secara teknis pecahan cangkang. Omi melihat ke pohon kelapa di sebelah gubuk jerami. Omi sangat yakin bahwa dia bisa membunuh pohon kelapa itu. Swoosh! Pecahan cangkang di tangan Omi melesat ke atas. Wah! Dalam sekejap mata, pohon kelapa, yang tingginya 7 atau 8 meter, terbelah dua oleh pecahan cangkang Omi. Wah, Su Facheron dan orang tuanya tercengang. Jadi dia bukan orang biasa seperti kita. Dia ahli, kata ayah Su Facheron. Ayah, apakah dia yang selalu kamu katakan? Seorang ahli seni bela diri. Atau apa? Nah, kalau begitu, dia dan aku, kita masih membuat pasangan. Ayah Sovereign berkata, orang-orang adalah ahli. Pasti ada cara untuk keluar dari sini. Mereka bahkan tidak harus berada di sini untuk membangun orang bersama kita. Aduh, Su Facheron Konstantin hilang untuk sementara waktu. Tapi ayah Su Facheron sangat senang. Jika Omi benar-benar punya cara untuk keluar dari sini, maka dia juga bisa pulang. Jadi dia sangat senang lari ke Omi. Dan Omi sekarang dalam keadaan euforia. Memang benar. Saya benar-benar memahami niat membunuh. Apa yang saya alami yang membuat saya tidak hanya meningkatkan wilayah saya, tetapi juga tubuh saya. Saya bahkan memahami niat membunuh. Meskipun Omi tidak bisa merasakan apa-apa setelah pembalikan semangatnya, dia masih sangat bahagia. Temui senior. Saya tidak tahu bahwa senior pada awalnya adalah seorang seniman bela diri yang kuat. Jika saya telah menyinggung Anda, maafkan saya, ayah Su Facheron sibuk. Akulah yang harus berterima kasih. Tidak perlu sopan. Senior, kamu adalah seniman bela diri yang kuat. Jadi kamu sepertinya punya cara untuk pergi dari sini. Omi berkata, bukan tidak mungkin bagiku untuk tinggal di sini. Jadi aku tidak akan mengambil bagian dalam rencana pembuatan manusia yang kamu sebutkan. Hahaha. Senior tertawa. Di mana putriku memiliki kualifikasi untuk membangun manusia bersamamu? Omi bertanya, kamu telah hanyut ke pulau ini selama 20 tahun. Apakah kamu tidak pernah berpikir tentang bagaimana cara pergi? Ini bukan surga di mana binatang laut sesekali muncul. Saya tidak akan menyembunyikannya dari senior. Saya telah mencoba membangun kapal. Tetapi, saya hampir mati. Karena ada binatang laut di laut. Jadi, saya tidak berani mengambil risiko lagi dan telah tinggal di sini. Tetapi, kadang-kadang, masih ada binatang laut yang datang ke darat. Tetapi, kita bisa bersembunyi di ruang bawah tanah dan aman. Kami menggali ruang bawah tanah di bawah gubuk jerami. Omi tersenyum. Kalau begitu, mulai besok, kamu pergi membangun perahu dan kita akan meninggalkan pulau ini bersama-sama.
Bagus. Ayah Su Faceron mengangguk dengan penuh semangat. Di mana kampung halamanmu? Saya melihat bahwa penampilan Anda mirip dengan saya. Jadi Anda harus berasal dari beberapa negara di sekitar Kekaisaran Yan Huang, ujar Omi. Ah, apakah senior adalah anggota Kekaisaran Yan Huang? Iya, itu terlalu kebetulan. Aku dari negara kaca. Negara kita yang berkaca-kaca berada di sebelah Kekaisaran Yan Huang. Memang itu kebetulan. Aku bukan orang asing dengan kerajaan kaca. Yah, kamu pergi dan sibuk. Ya, senior. Saya akan menebang pohon dan membangun perahu. Setelah sebulan bekerja keras, ayah Su Faceron akhirnya menghasilkan perahu yang panjangnya 10 meter. Dan selama mereka tidak bertemu dengan binatang laut, atau tsunami besar, menyeberangi lautan bukanlah masalah besar. Setelah semuanya siap, mereka mulai meninggalkan pulau itu. Ketiga anggota keluarga Su Faceron memandang pondok jerami pulau itu dengan penuh emosi. Dan akhirnya, naik perahu untuk pergi. Dengan keterampilan seni bela diri Omi, banyak binatang laut yang mereka temui semuanya diselesaikan oleh Omi. Dan tidak peduli binatang laut apa yang muncul. Bahkan jika ada gunung dari mereka, mereka kebal di depan ahli Omi. Baru kemudian ketiga anggota keluarga Su Faceron menyadari betapa beruntungnya mereka telah bertemu dengan seorang ahli yang begitu kuat, yang hanya dikirim oleh surga untuk menyelamatkan mereka. Keterampilan seni bela diri Omi memang sangat kuat. Dan dia berada di puncak kesempurnaan alam persatuan dan telah memahami niat membunuh. Selain itu, kekuatan Hercules Omi memiliki kekuatan 150.000 jin. Omi awalnya ingin berlatih lebih banyak, tetapi dia menemukan bahwa kekuatan ilahi Hercules telah dipraktikkan secara ekstrim, ke atas. Untuk dapat mencapai 150.000 jin dalam satu pukulan adalah semua karena Omi telah mengambil banyak keajaiban dunia. Jika tidak, itu akan menjadi 100.000 jin. Kekuatan yang sudah berada di tingkat atas Herculean Divine Mercy. Setelah hanyut di laut selama 10 hari, wow, suara binatang laut lain bangkit dari laut. Omi tidak menggunakan niat membunuh kali ini. Orang-orang dengan niat membunuh yang terlalu banyak juga akan menyebabkan kelemahan. Jika itu bukan musuh yang kuat, itu tidak perlu. Ledakan, Omi melompat. Dan seluruh tubuhnya melesat ke arah binatang laut itu. Meledakkannya dengan kekuatan 150.000 kilogram. Binatang laut itu terbalik di lautan, lalu menghilang dan melarikan diri. Omi menginjak permukaan laut dan terbang kembali ke kapal. Su Faceron memandang Omi dengan mata penuh pesona. Setelah menyaksikan Omi membubuhkan semua binatang laut dalam 10 hari terakhir, perasaan Su Faceron terhadap Omi semakin kuat dan kuat. Begitu kuat sehingga tidak mungkin untuk menahan mereka. Senior Tang, kami telah hanyut di laut selama 10 hari. Kapan tepatnya kami bisa melihat daratan? Jangan tanya saya. Saya tidak tahu. Meskipun kami telah hanyut di laut selama 10 hari, kami mungkin tidak terlalu jauh dari pulau itu. Terus mengambang sampai Anda melihat beberapa daratan. Pada malam hari, Omi tidur di kabin belakang kapal. Seluruh kapal. 3 kabin secara keseluruhan. Depan dan belakang. Dan di tengahnya ditempati oleh Su Faceron. Ketukan-ketukan. Kakak Tang, apakah kamu tertidur? Ada ketukan di pintu kabin Omi. Dan Omi membukanya. Dan Sovaldi berdiri di luar. Sesuatu yang salah. Kakak Sue, Kakak Don. Bolehkah aku masuk? Alis Omi berkerut. Kabinnya sangat kecil. Hanya seukuran tempat tidur. Tapi Omi tetap mengangguk. Su Faceron duduk di kabin. Saudari Su, ini sudah larut malam. Mengapa kamu masih bangun? Tidak bisa tidur. Orang tuaku berisik. Aduh, Omi tersenyum tipis. Omi tahu bahwa suara letupan datang dari kabin haluan kapal. Dan mereka tidak melakukannya. Sepertinya mereka tidak dapat menahannya selama lebih dari 10 hari. Kakak Tang, ayo bermain juga. Oke. Mainkan apa? Omi bingung. Su Faceron berkata, ini sama dengan yang dimainkan orang tuaku. Wajah Omi tenggelam. Kapasitor Su ini sedikit terlalu langsung. Saudari Su, tolong harga diri. Apa itu harga diri? Saya dibesarkan di pulau itu dan saya tidak tahu banyak hal. Kamu keluar, Kakak Don. Ibuku bilang itu menyenangkan. Mari kita bersenang-senang. Keluar. Suara Omi agak keras. Mata Su Faceron merah dan dia terlihat sangat sedih. Su Faceron dibesarkan di pulau itu. Dan sejak dia lahir, dia hanya bertemu 3 orang termasuk Omi. Jadi tentu saja pendidikannya tidak begitu komprehensif. Itulah sebabnya dia tampak sedikit kurang sadar diri. Kakak Tang, kenapa? Karena Anda seorang master kungfu. Tapi orang tuaku bilang itu sama untuk siapapun. Keluar. Maukah kamu? Jangan biarkan aku merobek wajahmu. Sutra. Awalnya aku mengira kamu adalah gadis kecil yang cukup lugu. Tapi bagaimana perasaanku sekarang? Kamu seperti primitif.
polos seperti primitif, tanpa rasa malu. Saudara Tang, saya tidak memahami kata-kata Anda dengan baik. Saya khawatir dalam beberapa hari, kita akan berada di pantai dan kita tidak akan pernah bertemu lagi. Itu sebabnya aku ingin bermain dengan Muah. Keluar, teriak Omi. Pada saat itu, orang tua Su Facheron datang dengan panik, bahkan belum berpakaian. Facheron Konstantin, apa yang kamu lakukan? Maaf, Senior Tang. Putri saya tidak mengatakan sesuatu yang tidak menghormati Anda. Saya minta maaf. Itu semua karena saya tidak mendidiknya dengan baik. Omi berkata, bukan apa-apa. Biarkan dia kembali. Jangan ganggu aku jika kamu baik-baik saja. Aku ingin berlatih. Bagus, Su Facheron diseret dan ditampar oleh ayahnya. Su Facheron memandang Omi dengan kesal. Dia sepertinya tidak tahu apa yang salah. Omi menutup pintu kabin. Su Facheron Konstantin ini, pertumbuhannya baik-baik saja. Sayangnya, terlalu polos. Kembali ke masyarakat manusia. Juga ini harus diajarkan dengan benar. Jika tidak seperti pria primitif. Jalan bertemu lawan jenis yang cantik. Di tempat untuk membuat permintaan semacam itu. Terlalu buruk. Omi terus hanyut di laut selama sebulan. Bulan drifting memang sangat membosankan. Dan terkadang, Omi benar-benar merasa sedikit bersemangat saat melihat cara Su Facheron menggoyangkan bokongnya dan berjalan lewat. Tentu saja, selain bosan, pencapaian terbesar Omi adalah dia telah melangkah dari puncak kesempurnaan alam persatuan ke tingkat pertama kesempurnaan alam persatuan. Omi sangat ingin mencari seseorang untuk memotong giginya. Adapun seni bela diri lainnya, Hercules dilatih ke puncak. Teknik pedang turun naga Omi sebelumnya dan teknik pedang pembunuh dewa. Meskipun Omi berulang kali dan terus berusaha untuk meningkatkan kekuatan mereka, hampir dibatasi pada level ini, dan peningkatan lebih lanjut hanya akan sangat sedikit. Faktanya seni bela diri apapun, setelah berlatih di level ini, itu sudah berada di level teratas. Dan siapapun yang memahami ide bela diri lebih dalam lebih kuat. Akhirnya, setelah 42 hari hanyut di laut, Omi melihat bayangan gunung yang samar-samar terlihat di kejauhan di depan. Kami akhirnya melihat daratan, ujar Omi. Wow, kita akhirnya mendarat. Aku akan mati kehausan jika kita tidak mendarat lagi. Ayah Su Facheron berkata dengan bibir kering, karena air tawar yang dibawanya sudah diminum. Dan air laut semuanya garam. Jadi dia hanya bisa mengandalkan Omi untuk membunuh binatang laut dan kemudian meminum darah mereka. Untuk mengisi kembali identitas fisiknya. Jika Omi, sang penyembuh, tidak ada di sana, dan mereka meminum darah binatang laut setiap hari, usus dan perut mereka mungkin sudah tidak tahan. Kapal akhirnya berlabuh. Mereka datang ke suatu tempat di kerajaan yang tidak dikenal. Halo, tempat apa ini? Saraf, apa yang kamu lakukan di sini di mana saja? Kata pejalan kaki itu dengan tercela. Omi tidak repot-repot berbicara omong kosong, menggunakan hipnosis dan bertanya, kerajaan apa tempat ini? Ini adalah kerajaan Luo Putih, negara Luo Putih, di mana ada pesawat di sini. Apa itu pesawat? Omi sangat tercengang sehingga dia bahkan tidak tahu tentang pesawat itu. Seberapa jauh tempat ini dari hutan 10.000 binatang? Tanya Omi lagi, apa itu hutan 10.000 binatang? Alis Omi berkerut. Dia bahkan tidak tahu tentang hutan 10.000 binatang. Sepertinya orang ini terlalu rendah. Lebih baik mencari pria yang kuat dan menanyakan arah. Di mana menemukan pria yang kuat? Tanpa ragu, tentu saja pergi ke istana kerajaan Luo Putih. Dengan kekuatan Omi saat ini, dia mungkin bisa menancapkan raja kerajaan Luo Putih, yang begitu terbelakang. Itu pasti kerajaan kecil, dan raja tidak boleh jauh lebih kuat. Omi membawa ketiga anggota keluarga Su Facheron langsung ke istana kerajaan Luo Putih. Bahkan istana itu kecil. Itu benar-benar tempat yang kecil. Tunggu aku di sini. Aku akan mengirim seseorang untuk membawamu masuk setelah aku selesai dengan itu. Oke, terima kasih. Omi terbang ke istana dan membiarkan Ki-nya keluar. Dan segera setelah itu, seorang pria di puncak penyelesaian alam persatuan terbang keluar. Setelah melihat Omi, dia pertama kali tertegun. Lalu menundukkan kepalanya dan berkata, temui senior. Kamu adalah raja kerajaan Bailuo. Ya. Senior datang ke negara Bailuo saya. Saya tidak tahu apa yang Anda inginkan. Negara Bailuo saya hanyalah sebuah negara kecil. Yang terakhir ketiga di dunia. Dan itu miskin dan terbelakang. Dan dekat laut di mana ada banyak binatang laut. Tidak ada masa depan sama sekali. Sejujurnya, ada seorang jenius di negara Bailuo saya yang sekarang telah memasuki perserikatan bangsa-bangsa. Dan saya berteman sangat dekat dengannya. Senior mungkin ingin mempertimbangkan dengan cermat apapun yang ingin dia lakukan. Omi mendengus. Memasuki perserikatan bangsa-bangsa. Saya khawatir ini tidak cukup untuk satu tangan. Ah,
Raja Kerajaan Luo Putih memutih. Jenius yang memasuki perserikatan bangsa-bangsa itu sudah berada di tingkat kedua dari alam persatuan. Tetapi itu tidak cukup baginya untuk memiliki satu tangan. Tahap akhir dari alam persatuan itu. Jika dia tidak tertarik pada kerajaan Luo Putih, aku khawatir kerajaan Luo Putih ini akan berganti tuan. Omi berkata, kamu pikir aku ingin mencuri kerajaan Bai Luomu? Anda salah paham. Saya tidak tertarik. Bahkan di pembangkit tenaga listrik yang sedang naik daun di negara Anda sendiri. Apalagi saya. Saya melewati tempat ini dan ingin mencari tempat untuk beristirahat. Saya juga berharap Anda membuat pengaturan untuk saya. Saya juga punya 3 teman yang berada di luar istana. Anda juga mengirim seseorang untuk membawa mereka masuk. Nada suara Omi hampir memerintah. Tetapi Raja Kerajaan Luo Putih sangat lega. Begitu. Tapi tidak sopan junior. Senior tolong. Suatu kehormatan bagi negaraku untuk datang ke Kerajaan Luo Putihku. Tolong. Omi tanpa basa-basi terbang ke aula istana. Dan Raja segera memerintahkan untuk mengatur segalanya untuk Omi. Omi segera keluar dan mandi dan berganti pakaian bersih. Nyatanya Omi sama sekali tidak mewariskan pakaian. Hanya kulit binatang di pinggangnya. Jadi Raja Kerajaan Luo Putih melihat Omi berpakaian sangat rendah. Baru kemudian dia akan berpikir bahwa Omi ingin memukulinya. Setelah mandi, Omi menerima undangan ke jamuan makan termegah. Bersama dengan 3 anggota keluarga Sufacheron. Di perjamuan, Raja Kerajaan Bai Luo dengan sangat sopan menuangkan anggur dan bersulang. Setelah Omi kenyang, dia bertanya, seberapa jauh Kerajaan Luo Putih dari hutan 10.000 binatang? Apa? Hutan 10.000 binatang? Jangan bilang kamu tidak tahu. Senior bercanda. Tentu saja aku tahu tentang hutan 10.000 binatang. Itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Binatang buas dari hutan 10.000 binatang tidak lebih baik dari binatang laut. Mereka sangat ganas. Jangan beri aku sejauh itu. Aku hanya bertanya padamu. Seberapa jauh hutan 10.000 binatang? Kembali ke senior. Senior tidak dapat menjawabmu karena senior juga belum pernah ke hutan 10.000 binatang. Apa? Bukankah hutan 10.000 binatang ada di dekat sini? Bahkan jika itu tidak dekat, itu tidak terlalu jauh. Senior. Hutan 10.000 binatang ada di ujung utara. Sangat jauh. Mengapa senior mengatakan itu sangat dekat? Omi bingung. Ingatan terakhirnya ada di hutan 10.000 binatang buas. Jadi mengapa dia lari ke sebuah pulau yang jauh? Tampaknya Omi benar-benar mengalami banyak hal setelah pembalikan roh. Tidak heran Omi merasa begitu dia bangun bahwa ada periode panjang sesuatu dalam ingatannya. Dan ada orang atau benda yang sangat penting. Omi juga tidak tahu mengapa hal-hal yang dia alami setelah pembalikan roh akan benar-benar dilupakan. Kecuali, Omi setelah pembalikan roh benar-benar berbeda dari Omi normal. Bahkan seluruh orang berbeda. Seolah-olah mereka adalah satu tubuh. 2 orang yang berbeda. Kalau begitu, saya ingin melakukan perjalanan ke Kekaisaran Yan Huang. Bagaimana saya bisa sampai di sana? Omi bertanya. Ah, Kekaisaran Yan Huang. Aku pernah ke Kekaisaran Yan Huang sekali. Itu di timur jauh. Sayangnya, kita tidak memiliki pesawat di Kerajaan Bai Luo. Jika senior ingin pergi ke Kerajaan Bai Luo, saya sarankan senior itu pertama-tama pergi ke tempat terdekat yang disebut Kekaisaran Gunung Ungu, di mana ada pesawat, meskipun mungkin tidak ada hubungan langsung. Tapi setidaknya kita bisa mendekatinya perlahan. Oke, terima kasih atas keramahan Anda. Sama-sama. Aku sudah menyiapkan cukup banyak wanita cantik untuk senior di malam hari. Tolong jangan malu dan nikmati dirimu sendiri. Omi berkata, itu tidak perlu. Kenapa tidak? Sejujurnya, keindahan yang telah aku persiapkan untuk senior semuanya berusia 18 tahun. Dan mereka semua masih tubuh murni. Senior sebaiknya kembali ke kediamannya untuk melihat mereka. Mereka pasti akan memuaskan senior. Senior adalah tamu terhormat kerajaan Bai Luoku. Tidak perlu, Omi berkata tanpa ragu-ragu. Meskipun tubuh Omi mungkin memang bersemangat, hati Omi tidak membutuhkannya. Omi kembali ke tempatnya dan melihat 18 wanita cantik, berdiri berjajar, di depan pintu. 18 wanita cantik ini. Mata Omi juga berbinar pada pandangan pertama yang dilihatnya. Memang indah. Raja Kerajaan Luo Putih tidak berbohong dan benar-benar memperlakukan Omi sebagai tamu termegah. Omi ingin membuka mulutnya dan membiarkan mereka pergi. Tetapi tubuhnya sepertinya mengkhianati hatinya. Omi menghela nafas dan berkata, kenakan pakaianmu pada semuanya. 18 wanita cantik ini. Semuanya hanya mengenakan 3 poin. Dengan tubuh yang baik dan wajah yang baik. Tampak seperti berada di bawah belas kasihan pengaturan Omi. Sangat mencolok, tidak heran Omi tidak ingin masuk ke dalam. Tetapi tubuhnya mengkhianatinya.
Namun, 18 wanita cantik itu tidak mendengarkan kata-kata Omi. Berjalan ke arah Omi. Mengelilingi Omi di tengah. Seolah terlatih. Menyentuh telinga. Menyentuh lengan. Menjilati telinga. Sangat profesional. Alis Omi berkerut. Begitu profesional. Benar-benar masih tubuh yang murni. Omi, karena penasaran, segera memeriksa denyut nadi salah satu dari mereka. Dan menemukan bahwa mereka memang utuh. Tetapi, Omi tidak mempercayainya. Dan menguji mereka lebih dalam di bawah pusar mereka. Yang mengungkapkan kebenaran. Mereka hanya murni secara dangkal. Pada kenyataannya, mereka telah melalui pasir. Mereka semua terlatih dengan baik. Tetapi dengan meniup semacam obat, mereka bisa menjadi utuh. Raja Bailuo itu terlibat dalam trik kecil seperti itu. Dengan lambaian tangannya, Omi berkata, "Cepat keluar. Jangan paksa aku." Iya, baru saat itulah 18 wanita cantik itu buru-buru pergi. Omi tidak marah pada trik kecil seperti itu oleh Raja Bailuo. Apalagi mencari masalah dengannya. Meskipun wanita cantik ini adalah penipu, mereka setidaknya adalah bagian dari antusiasme orang. Omi tinggal di kerajaan Luo Putih selama 2 hari. Benar-benar beristirahat. Dan kemudian bersiap untuk pergi. Ketiga anggota keluarga Su Facheron juga mengikutinya di jalan. Naik perahu ke tempat yang disebut Kekaisaran Gunung Ungu di benua terdekat. Kekaisaran Gunung Ungu tidak jauh dari kerajaan Luo Putih. Dan itu hanya sekitar 5 hari naik perahu. Kapal ini masih dikirim oleh Raja Bailuo sendiri untuk mengantarnya pergi. Makan dan minum dengan baik di sepanjang jalan. Dan itu adalah dunia yang terpisah dari kapal yang telah dia bangun sebelumnya. Setelah 5 hari, Omi akhirnya tiba di Kekaisaran Gunung Valet. Ketika dia tiba di pelabuhan Kekaisaran Gunung Ungu, Omi segera melihat banyak hal modern. Tempat ini lebih seperti negara modern. Hanya saja, tingkat modernisasi relatif rendah. Sekitar 50 tahun yang lalu, Kekaisaran Yanhuang. Omi juga pergi langsung ke ibu kota Kekaisaran Gunung Ungu. Karena mereka berada di ibu kota Kekaisaran segera setelah mereka mendarat. Dan karena mereka telah datang ke ibu kota Kekaisaran Gunung Ungu. Secara alami perlu untuk berkunjung ke istana kekaisaran. Sementara itu, Omi juga bisa bertarung dengan orang-orang kuat dan menguji kekuatannya. Omi berdiri di langit di atas Kekaisaran Gunung Ungu dan melepaskan kekuatannya. Seorang lelaki tua berambut abu-abu bergegas keluar dari kedalaman istana. Lelaki tua berambut abu-abu ini mengenakan pakaian raja yang megah, memiliki ki yang kuat dan cukup, dan telah mencapai tingkat kedua dari kesempurnaan agung alam persatuan. Itu adalah level yang lebih tinggi dari ranah Omi. Tapi Omi tidak menganggapnya serius. Sebab, sejak pertama kali Omi melihatnya, Omi memiliki perasaan di dalam hatinya bahwa Omi bisa membunuhnya. Oleh karena itu, jika Omi akan melakukannya, maka itu pasti bisa menjadi pembunuhan yang pasti. Kecuali ada sesuatu yang tidak diharapkan Omi. Atau ada sesuatu yang pihak lain begitu dalam sehingga perasaan, Omi telah mengabaikannya. Di mana anak laki-laki yang berani mengeluarkan ki bajinganmu di atas Kekaisaran Gunung Unguku? Raja Kekaisaran Gunung Ungu melihat bahwa itu adalah kesempurnaan agung alam persatuan tingkat pertama. Dan menjadi marah, meskipun Omi hanya satu tingkat di belakangnya. Tetapi di tingkat ini, apalagi satu tingkat, bahkan antara alam yang sama, ada waktu yang sangat berbeda. Perbedaan satu tingkat, di alam persatuan kesempurnaan agung, itu sudah merupakan keberadaan yang sangat berbeda. Yang bisa dia bunuh sepenuhnya dalam hitungan detik. Omi memandang Raja Kekaisaran Gunung Ungu dengan sedikit cibiran di bibirnya. Kamu masih mencibir menghina. Mencari kematian. Raja Kekaisaran Gunung Ungu segera mengeluarkan serangan. Dengan gerakan tangannya. Senjata yang mirip dengan tembakan guillotine ke Omi. Senjata seperti guillotine ini juga dipraktikkan secara ekstrim. Hampir membunuh orang 100 meter jauhnya. Jika itu adalah orang luar, saya khawatir itu tidak akan mudah untuk dihadapi. Meskipun itu adalah Omi. Saat dia mengirimkan guillotine, Omi tiba-tiba merasakan kekuatan intimidasi yang sangat besar. Berdengung, Omi langsung mengirimkan pedangnya, mengincar tetesan darah itu. Hati Omi juga merasakan kematian tertentu terhadap tetesan darah yang terburu-buru itu. Yang berarti bahwa Omi benar-benar mampu menghentikan tetesan darah itu. Dan setelah suara percikan api yang berbenturan dengan emas dan besi, senjata guillotine lawan terbelah menjadi 2, dan semua serangan segera menghilang. Raja Kekaisaran Gunung Ungu melihat senjatanya terpotong menjadi 2. Wajahnya memutih sementara seteguk darah muncrat. Lagi pula, dia membutuhkan kekuatan internal dan mental yang sangat kuat untuk memanipulasi senjata. Dan gangguan yang tiba-tiba menyebabkan darah dan ki menjadi kacau balau. Kamu sama sekali bukan lawanku.
Jangan membuat pengorbanan yang tidak perlu, Omi mengatakan. Omi tidak bermaksud membunuhnya. Siapa Anda? Apa yang Anda inginkan? Raja Kekaisaran Gunung Ungu berkata dengan menyeka darah dari sudut mulutnya. Aku lewat di sini dan ingin pergi ke Kekaisaran Yanhuang. Aku ingin kamu membuat pengaturan untuk mengirim pesawat untuk membawaku ke Kekaisaran Yanhuang. Pesawat negara kita masih terbelakang. Tidak mungkin bagi mereka untuk terbang sejauh itu. Dan selain itu, bahkan pesawat paling canggih pun tidak dapat terbang sejauh itu. Sedetik untuk mengingat membaca buku itu. Tidak ada salahnya dilakukan. Bawa aku sejauh yang kamu bisa. Selain itu, kita perlu istirahat malam dan kita akan berangkat besok. Jadi kamu bisa menjebakku. Aku punya 3 teman lagi. 4 semuanya. Tidak lebih awal. Raja Kerajaan Gunung Ungu mendengus depresi. Sebenarnya tidak ada gunanya bagi Omi untuk mengatakannya lebih awal. Omi tidak menghancurkannya dengan kekuatannya. Bagaimana dia akan menjaga Omi? Omi tidak terlalu repot-repot mengganggunya. Bagaimanapun, hari sudah larut dan tinggal di Kekaisaran Gunung Ungu. Tentu saja, Raja Kekaisaran Gunung Ungu tidak sesopan Raja Kekaisaran Bailuo, yang menghibur Omi dan bahkan mengatur wanita cantik dan semacamnya. Tetapi biarkan orang-orang di bawah menghiburnya tanpa secara pribadi keluar untuk menemani anggur. Omi tidak keberatan. Lagi pula, kami tidak mengenal satu sama lain dengan baik. Namun, Raja Kekaisaran Gunung Ungu tidak terlalu sadar diri. Jika itu orang lain, dia harus memperlakukanmu dengan baik. Keesokan harinya, Omi naik pesawat khusus, yang diatur oleh Kekaisaran Gunung Ungu, untuk terbang ke sebuah kerajaan bernama Abelja, dan kemudian berganti pesawat lagi, mendekati tujuannya selangkah demi selangkah. Beberapa hari kemudian, pesawat tiba di Abelja, dan Omi serta 3 anggota keluarga Soviet untuk sementara turun dari pesawat. Berjalan keluar dari bandara, Omi pergi ke ruang tiket dan bertanya kepada kondektur, apakah ada penerbangan ke Kekaisaran Yanhuang? Maaf, tapi kami tidak memiliki hubungan diplomatik dengan kekaisaran yang terkenal. Begitu. Jadi aku akan pergi ke Kekaisaran Yanhuang. Di mana pesawatmu bisa mencapai yang terdekat? Don Zimmer bertanya. Biarkan aku memeriksanya. Beberapa menit kemudian, kondektur berkata, setiap bulan, kami memiliki 5 penerbangan ke Kekaisaran Lusid. Bagus. Bantu aku membeli 3 tiket ke Kekaisaran Lusid segera. Maaf, kami hanya memiliki 5 penerbangan sebulan. 1, 6, 12, 18, dan 25. Dan hari apa hari ini? Hari ini tanggal 10 September XX23. Omi terkejut dan terkejut. Kamu bercanda. Tuan, ada antrian di belakang. Jika Anda tidak ingin membeli tiket, bisakah Anda menyingkir? Kata penjual tiket itu. Omi kaget. Hari ini tanggal 9 Juli XX23. Omi ingat bahwa ketika dia memasuki hutan 10.000 binatang, itu adalah tanggal 25 Juni di XX21. Ya Tuhan, sudah 2 tahun sejak aku memasuki hutan 10.000 binatang. Otak Omi kacau. Jika itu masalahnya, maka Omi berusia 23 tahun ini. Omi merasa seperti telah melewatkan 2 tahun berturut-turut, dan 2 tahun di antaranya sangat tak tertahankan. Tang Senior, kamu baik-baik saja? Ayah Sovereign sibuk bertanya. Bukan apa-apa. Hal terakhir yang saya ingat adalah Juni XX21. Tapi sekarang, sebenarnya 2 tahun kemudian. Senior, ketika kami menemukanmu di pulau itu, kamu juga tertidur selama setengah tahun sebelum kamu bangun. Tetapi ternyata sesuatu terjadi 2 tahun sebelumnya. Lupakan saja. Sekarang aku tidak tahu apa yang terjadi padaku dalam 2 tahun itu. Ayo pulang dulu. Hanya jika kita menemukan saudara laki-laki dan perempuanku, kita akan tahu apa yang terjadi padaku. Omi segera pergi untuk membeli 2 tiket untuk tanggal 12 ke negara kaca. Tetapi sayangnya, karena dia tidak punya uang, dia akhirnya menggunakan pesona untuk membelinya. Di dunia ini, jika Anda adalah orang biasa, akan sulit untuk membeli tiket tanpa uang atau ide. Tetapi jika Anda seorang seniman bela diri yang kuat, akan lebih mudah. Lagi pula, kondekturnya tidak bodoh, dan pasti akan cukup baik untuk memberikannya kepada Anda, dan para petinggi tidak akan menyalahkan kondektur. Tidak ada penerbangan sampai tanggal 12, dan hari ini tanggal 10. Jadi Omi harus tinggal di Kekaisaran Abelgar ini selama 2 hari. Abelgar ini adalah kerajaan yang cukup kuat. Omi tidak suka mencari hotel sendirian, dan kebetulan berada di ibu kota Abelgar. Jadi Omi langsung pergi ke istana Abelgar. Setiap kerajaan memiliki istana, tetapi tidak setiap istana kekaisaran adalah bangunan klasik, khusyuk, megah, berdinding merah, aula besar atau semacamnya.
Istana Abelgar. Bagaimanapun, berada di sebuah lembah, seperti sebuah desa kecil kuno. Jika bukan karena fakta bahwa desa kecil ini dihuni oleh banyak orang kuat, itu mungkin benar-benar dianggap sebagai desa biasa. Omi terbang langsung ke desa kecil ini. Matanya tertuju pada rumah di bagian paling belakang desa kecil yang dibangun seluruhnya dari bambu, dan terlihat cukup unik. Omi mengeluarkan kinya, dan segera setelah itu, seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian warna-warni dan topi terbang keluar. Saat lelaki tua ini terbang keluar, Omi tercengang karena itu adalah orang kuat di puncak alam persatuan. Salah satu dari 30 puncak terkuat di dunia. Omi tidak memiliki sedikit pun perasaan kematian tertentu terhadapnya. Yang berarti bahwa niat kematian Omi yang pasti tidak dapat menyakitinya. Dan jika dia benar-benar ingin bertarung, situasi ini akan sangat berbahaya bagi Omi. Omi juga ingin datang dan berpura-pura membandingkan. Dan akhirnya menendang pelat besi. Siapa Anda? Orang tua itu tampak tenang dan tidak berniat untuk mencaci maki Omi. Omi berkata, senior memberi penghormatan kepada senior. Tidak perlu munafik. Kamu tiba-tiba meledak. Kamu sudah lama gagal menahan rasa kagum. Dan baru sekarang setelah kamu melihatku, kamu memiliki rasa kagum. Malah membuatku merasa tidak enak. Senior maafkan aku. Aku yakin senior adalah salah satu dari 30 puncak kesempurnaan agung alam persatuan di dunia ini. Aku pernah mendapat kehormatan untuk mengetahui tuan tua dari Villa Pedang terkenal. Kekuatan senior masih di atas tuan tua. Betapa kehilangan rasa hormat dan hormat. Kamu tahu Master Villa tua dari Villa Gunung Pedang terkenal? Iya, sayangnya. Dia sudah mati. Tidak ada bukti dari mulut ke mulut. Saat ini, hanya ada 29 yang telah melangkah ke puncak alam persatuan. Tidak akan pernah ada 30 lagi. Sebaiknya Anda melaporkan nama Anda. Apa? Tuan tua dari Villa Pedang terkenal sudah mati. Omi kaget. Bagaimana mungkin? Omi telah mengembalikan Kaisar Cacing. Bagaimana dia bisa mati? Kamu bahkan tidak tahu. Siapa sih kamu? Jika Anda tidak memberikan nama Anda lagi, jangan salahkan saya karena tidak tahu bagaimana memperlakukan tamu. Omi sibuk kembali sadar dan berkata, sejujurnya, nama saya Omi. Saya pernah mengalahkan Speechless di Villa Pedang terkenal. Itu sebabnya saya mendapat kehormatan untuk mengenal Tuan Villa tua. Orang tua lainnya terkejut. Omi, apakah Omi yang terkenal yang membunuh dua bersaudara dari kepala tentara bayaran raja? Ini aku. Aku tidak menyangka senior juga tahu tentang ini. Omi sudah mati. Ini adalah sesuatu yang dunia tahu. 2 tahun lalu di hutan 10.000 binatang buas. Omi terkenal karena membunuh dua bersaudara dari kepala kelompok tentara bayaran raja. Tapi dia sendiri juga terbunuh. Omi berkata, tidak mungkin. Itu pasti rumor. Saya hanya terluka parah dan kemudian melarikan diri. Bahkan jika saya telah meninggal, itu bukan olehnya. Iya, aku tidak yakin tentang itu. Bagaimanapun, ketenaran Omi adalah sensasi besar selama sekitar 1 tahun. Sementara kamu sendiri menghilang. Semua orang mengatakan kamu sudah mati dan Kekaisaran Biru Chang membuktikan rumor itu. Maafkan aku senior. Senior juga lupa apa yang terjadi setelah itu. Aku kehilangan ingatan selama 2 tahun. Bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda adalah Omi? Ini. Aku tidak bisa membuktikannya. Orang tua itu berkata. Pemimpin kelompok tentara bayaran raja itu. Dia mampu membunuh tuan tua dari Villa Pedang terkenal. Dia sudah sangat dekat denganku. Dan kamu bisa membunuh saudaranya tepat di bawah hidungnya. Jadi jika kamu bisa membunuh domba itu di tanah tepat di bawah hidungku, aku akan menganggapmu sebagai Omi. Baiklah Omi melihat ke tanah. Dan benar saja seekor domba sedang makan rumput. Omi mengangguk dan berkata, bagus. Lakukan. Nafas lelaki tua itu terkunci pada Omi. Dan dia bisa menghentikan gerakan apapun yang dilakukan Omi untuk melindungi domba-domba itu agar tidak mati. Omi dalam hati berkata, bunuh domba-domba itu. Kamu meremehkanku. Meskipun kekuatanku, kurasa, tidak sekuat milikmu. Tapi membunuh domba itu masih bisa dilakukan. Tiba-tiba, Omi terbang dengan pisau. Mengarah langsung ke domba-domba itu. Namun, pada saat yang sama, momentum yang kuat datang pada Omi. Pisau yang diterbangkan Omi sepertinya digulung oleh lengan baju. Dan lengan baju itu berubah menjadi beberapa bagian dengan suara gemerincing yang tiba-tiba. Dan lelaki tua itu ngeri saat dia kehilangan salah satu lengannya. Dan pakaiannya. Pada saat yang sama, Omi juga ngeri. Omi jelas telah membunuh domba-domba itu. Namun, itu masih diblokir. Tampaknya kekuatan lelaki tua itu sangat menakutkan. Layak untuk 29 puncak kesempurnaan agung alam persatuan.
Omi juga berpikir kembali ke masa di hutan 10.000 binatang ketika iblis api membawa Omi dan yang lainnya saat mereka melarikan diri ke langit. Pemimpin tentara bayaran raja juga terbang dengan tebasan. Dan pada akhirnya, Wei Sakura memblokir tebasan itu, menyelamatkan semua orang. Saat ini, lengan baju lelaki tua itu memblokir tebasan Omi dan menyelamatkan domba-domba itu. Itu seharusnya kurang lebih sama. Jadi, ide yang harus dibunuh tidak sepenuhnya 100%. Juga lawannya. Dan lelaki tua itu, dengan luar biasa menatap Omi. Lengan Qian Kunnya yang terkenal, secara mengejutkan, hancur oleh satu tebasan Omi. Itu jauh lebih menakutkan daripada membunuh domba-domba itu. Omi berkata, maaf, saya tidak membunuh domba-domba itu. Saya tidak dapat membuktikan bahwa saya Omi. Banyak basa-basi tentang apa-apa. Saya akan pergi dulu. Tidak, aku yakin kamu adalah Omi. Karena, kamu mematahkan lengan baju Qian Kunku, yang jauh lebih sulit daripada membunuh 100 domba. Baiklah, Omi kaget. Lengan baju Qian Kun macam apa lengan bajunya yang patah? Omi merasa sangat biasa. Omi, senang bertemu denganmu. Jika kamu tidak keberatan, silakan duduk di tempat tinggal yang sederhana. Terima kasih, senior. Maka junior akan diterima. Omi mengikuti lelaki tua itu dan terbang ke rumah di depannya yang semuanya terbuat dari bambu. Omi, kamu hanya berada di tingkat pertama kesempurnaan agung alam persatuan. Dan kamu mampu mematahkan lengan Qian Kunku dengan satu tebasan. Layak menjadi jenius khusus yang terkenal. Dan layak untuk dapat membunuh dua saudara laki-laki Wang Qi. Pencapaian masa depanmu pasti tidak terbatas, kata lelaki tua itu. Omi berkata, pemimpin grup tentara bayaran raja. Apakah nama aslinya Wang Qi? Tidak heran itu disebut tentara bayaran raja. Menurutnya, nama belakangnya King Tu mengatakan yang sebenarnya. Aku akan kembali dalam perjalanan ini untuk membalas dendam padanya. Oh, kamu mungkin belum cocok untuknya. Benarkah? Aku belum mencobanya. Siapa tahu. Selain itu, aku tidak berencana untuk menyerangnya sejak awal. Aku akan membunuh semua saudaranya terlebih dahulu sebelum berduel formal dengannya terakhir kali. Orang tua itu berkata, pemimpin kelompok tentara bayaran raja. Dia sangat kuat Saya juga ada di sana untuk pertempuran antara dia dan tuan tua dari Villa Pedang terkenal. Pada saat itu, bahkan saya mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Pertempuran itu berlangsung 2 jam sebelum tuan tua dari Villa Pedang terkenal dikalahkan pada akhirnya. Omi bertanya, senior, siapa yang lebih kuat antara kamu dan Master Villa tua dari Villa Pedang terkenal? Saya berada di peringkat 24 dari 30 alam persatuan puncak di dunia perserikatan bangsa-bangsa. Jadi saya harus sedikit lebih kuat darinya. Lalu, apa yang membuatmu berpikir bahwa aku bukan tandingan kepala tentara bayaran raja? Dengan wilayahmu, meskipun kamu mematahkan lengan Qian Kunku, kamu hanya berada di tingkat pertama kesempurnaan agung. Dan sepertinya kamu baru saja melangkah ke kesempurnaan agung. Jadi dengan wilayahmu, kamu masih bukan tandingannya. Dan selama dia berperang dalam gesekan dan momentum denganmu, Anda akan kalah. Namun, Anda sudah sangat dekat dengannya. Jadi jika Anda melangkah ke tingkat kedua atau ketiga dari kesempurnaan agung alam persatuan, maka Anda pasti akan menang, dan bahkan saya bisa menang. Tentu saja, premisnya adalah dia tidak meningkat sedikit pun dalam 2 tahun terakhir. Omi agak tidak puas di dalam. Dia akan kembali untuk membalas dendam. Tetapi dia benar-benar mengatakan bahwa dia bukan lawan. Namun, lelaki tua ini ada benarnya. Alam Omi memang papan pendek saat ini. Orang-orang kuat versus orang-orang kuat. Kehalusan apapun dapat membawa kehancuran. Omi telah memahami niat membunuh. Demikian juga, kepala tentara bayaran raja juga telah memahaminya. Dan dia berada di tingkat ketiga dari kesempurnaan agung alam persatuan. Jadi Omi menerimanya di dalam meskipun dia tidak senang. Omi tidak berniat untuk membalas dendam padanya dengan begitu gegabah. Hidup dipertaruhkan. Omi setidaknya akan memiliki kepercayaan diri yang besar sebelum dia secara resmi mencarinya. Sebelum itu, Omi akan membunuh saudara-saudaranya satu persatu. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.